Untuk energi tadi ya masuk juga, untuk broadcasting ya itu bisa juga ya. Jadi banyak sekali ya kalau kami kategorikan pengguna satelit itu tidak hanya untuk telekomunikasi tapi untuk berbagai keperluan, dan pelakunya itu ya itu tadi, termasuk ternyata salah satu bank BUMN itu adalah menjumpakan penjamin peluncuran satelit. Itu mereka kan pemangku kepentingan juga ya. Jadi pemangku kepentingan itu guyonannya tidak boleh berpangku tangan. Nah, memangku kepentingan ya harus guyup ya. Ya, semua yang terkait itu kalau digabung namanya menjadi MPS. Nah, makanya Mas Anggoro segala macam, saya tanya, oh Pak ini sudah ada ASI gimana? Apakah ASI di tingkatan ini atau ASI tetap pada proporsinya tapi nanti menjadi pelaku utama dari sini? Karena memang tidak hanya ASI saja, banyak lagi nanti kalau ditarik IoT tadi kalau masalah Internet of Things ya, betul ya Pak Anu? IoT yang dimaksud adalah Internet of Things. Ya oke. IoT itu pasti nanti sangat tergantung juga, selain yang jaringan terestrial pasti pakai satelit ya. Jadi banyak sekali internet provider itu pasti tertarik juga. Jadi banyak sekali lah. Kami sudah identifikasi nanti kami ini ya. Jadi kalau penggunaannya itu nanti untuk telekomunikasi, penginderaan, pertahanan dan militer ya Pak ya, banyak sekali satelit militer ya. Dari bahan yang diupload di grup itu banyak yang sudah punya, kita kayaknya belum punya ya. Jadi ya aku nggak bisa berani menyimpulkan ya. Broadcasting, stasiun angkasa ya untuk kargo ya, energi ya, pemantauan cuaca dan segala macam, banyak sekali lah. Kami coba sebagai yang besar di birokrasi, saya melihat sebetulnya yang istilahnya punya kewenangan di dalam tanda petik bukan hanya satelit kan barangnya ya. Di dalam space itu siapa? Saya cari undang-undangnya, ketemu Undang-Undang 21 tahun 2012 tentang keantariksaan. Di situ sebutkan bahwa menteri yang bertanggung jawab pada waktu itu ya, undang-undang keluar, adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi. Berarti pada waktu itu Menristek kan ya. Badan yang bertanggung jawab siapa? Badan yang menangani keantariksaan, yaitu dalam hal ini Lapan. Nah, ketika kemudian dilebur menjadi BRAIN ya, berarti menterinya kan udah nggak ada Menristek, udah nggak ada, menjadi Mendikbud ya. Nah, kalau mengikuti undang-undang itu kan berarti Mendikbud ya. Padahal kalau menteri di sini setahu saya seperti menteri di bidang energi itu menteri yang bertanggung jawab di bidang energi, keenergiannya, bukan risetnya tentang energi ya. Nah, mungkin ini nanti juga perlu dilihat kembali ke depan siapa sebetulnya yang tanda petik ya, yang bukan paling berarti satu-satunya ya punya otoriti di sini ya mestinya menteri yang bertanggung jawab di bidang, kalau angkasa luar ya Pak Arifin ya, di bawah garis sekian itu ternyata memang betul tadi kita sudah tidak punya tanda petik kedaulatan di situ, tapi memang itu penggunaan bersama ya. Jadi lalu siapa yang ngurusi ya? Kami cek sekian kilometer ini ada namanya, kalau di perhubungan itu ya, ini ada Kementerian Perhubungan nggak ada ya. Kalau kan ada darat, perhubungan darat, ada laut, perhubungan laut, udara, perhubungan darat yang mengatur navigasi, tapi di atasnya itu kan nggak ada lagi yang ngatur. Lalu siapa yang ini di depan? Nah, ini mungkin karena ketidakjelasan ini menjadi, saya coba tanya ke kawan yang di Dirjen Perhubungan Udara ya, yang masuk juga dalam grup satelit itu, ya memang perlu kita lihat kembali ya. Kalau kita nggak masuk di situ, apakah berarti kita mendiamkan kalau ada satelit yang masuk ke dalam ini kita, siapa yang tanggung jawabkan masuk ke kita juga lah. Nanti mungkin selama ini memang yang dikenal sebagai otoritas itu lebih dikenal Kominfo ya, karena kebetulan pengguna utamanya adalah untuk keperluan satelit telekomunikasi. Padahal Kominfo itu kan tanda petik kan urusan yang alokasi frekuensi dan segala macam ya, sama yang ngatur penempatan itu ITU misalnya ya. Nah, ya kita ngomong secara umum, nanti kita lihat yang paling tepat tanda petik mewakili pengaturan ruang angkasa itu siapa, karena pada hakikatnya satelit itu kan benda angkasa yang diisi oleh macam-macam alat tadi kan. Nah, nanti kita lihat apakah
Kominfo, apakah mungkin malah justru perhubungan ya, perhubungan udara di luar ini, pas di luar perbatasan itu ya. Nah, nanti kita lihat ketika mungkin nanti ada penyempurnaan legislasinya Undang-Undang 21 tahun 2012 ya menjadi jelas supaya teman-teman ini yang punya tanda petik punya induk ya dicantol di legislasinya punya induk. Kalau enggak sekarang nyebar kemana-mana ya. Jadi minimal ada satu yang kebetulan sekali lagi 3 hari yang lalu kemudian saya jadi saksi nikah ya. Dia ada hubungannya ini. Apa hubungannya? Saya jadi saksi di pihak ponakan saya, di pihak sana itu rupanya salah satu pimpinan fraksi di DPR yang sangat terkait dengan bidang bukan satelitnya tapi bidang sumber daya alam. Saya ngobrol-ngobrol, saya tanya, betul juga ternyata tanda petik belum jelas, dan setelah saya ceritakan seperti yang saya ceritakan ini, coba nanti Bapak kami undang membahas itu. Jadi ini kesempatan nanti ketika misalnya MPI ini sudah terbentuk, saya kira saya akan mengantarkan teman-teman pimpinan MPI itu untuk ketemu ini membahas bagaimana sebaiknya undang-undang yang menaungi kegiatan persatelitan ini ke depan. Jadi supaya jelas. Jadi kalau enggak nanti enggak punya yang dukung kan repot ini ya. Tapi tadi saya setuju sekali dapat berjalan terdahulu. Ya udah kita aja masyarakat ini diharapkan menjadi civil society ya, yang nanti mendampingi pemerintah siapapun pemerintahnya ya, siapapun nanti yang berwenang untuk menangani ini, untuk kita memberikan pemikiran-pemikiran supaya ke depan persatelitan itu tidak lagi menjadi serpian mutiara retak, tapi kita rangkai menjadi mutiara yang istilahnya itu terangkai dan memberikan pemikiran di bidang persatelitan. Saya kira itu Pak ya, dan saya senang sekali ya. Terima kasih Anggoro dan timnya telah memfasilitasi ya yang datang untuk kami untuk pertama kali seperti ini cukup banyak ya. Saya selalu punya prinsip, mulailah dari apa yang kau pegang di tangan. Kalau tidak kau akan mengecat langit. Ini datang ini kita ini nanti mudah-mudahan setelah deklarasi semua yang hadir di sini adalah merupakan quote-unquote yang berperan terhadap kelahiran saya kan hanya ngompori aja ya. Jadi saya harapkan itu menjadi satu pionir-pionir kita ke masa depan. Saya kira itu ya. Terima kasih Mas Angga ya, dan teman-teman sekalian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga ini harapan. Tadi katanya harapannya visinya apa ya? Harapan kami secara pribadi kita bisa mempunyai seperti NASA di Amerika, seperti AXA di Jepang ya. Kita punya di sini dan insya Allah itu tidak ada yang tidak bisa kita perjuangkan. Masih belum terlambat Pak, kita upayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lulut, punten Pak, kita tahan dulu Pak. Sekarang Pak tetap di atas panggung karena oke. Izin boleh komentar dari Pak. Oke, boleh Pak, boleh. Kita satu aja dulu ya Pak ya. Oh enggak Pak, mau maju silakan Pak. Baik, selamat siang Pak Lulut. Terima kasih saya disentil karena sama-sama dari luar satelit sebenarnya kita nih. Pak Lulut Elektro, terus Dijen Migas, saya sempat rawuh Pak Lulut waktu pengurus IATMI, jadi Ikatan Ahli Teknik Perminyakan. Tapi kok bisa dihadir di acara masyarakat satelitan Indonesia. Jadi ya mau share juga dengan Pak Lulut. Saya Yono Adi Sumarta dari ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia. Jadi saya amatir. Nah, di satelit itu adalah karena dream. Jadi tahun 95 waktu saya S2 di Amerika bersama old man Ono Purbo, dia di Kanada, saya di Amerika, kita berdiskusi terus. Waktu itu University of Surrey meluncurkan satelit UU-27. Nah, waktu itu kita masih membara semangat karena ada tadi satelit SKSD Palapa, Pak Arif sudah cerita sejarahnya, menarik sekali. Tahun 76, kita tahun 95, kita harusnya bisa bikin satelit amatir.
Jadi dream. Saya nggak bilang mimpi, saya bilang dream. Dan ditulis satu artikel di koran Kompas. Saya masih ingat, Kompas Minggu. Sampai sekarang saya nggak clipping gitu. Aduh, nyesel. Belum ketemu. Desember tahun 95 kita bikin. Idenya apa? Idenya untuk tadi Pak Ademi sudah bercerita tentang sovereignty, yaitu untuk salah satunya untuk emergency communication sewaktu keadaan bencana, di mana pada saat bencana komunikasi putus. Dan dream itu terbentuk ternyata hasil untayan dari banyak pemangku kepentingan, banyak sekali. Terima kasih Pak Lulu yang udah. Sebenarnya ini penting ini karena menyatukan semua profesional atau kalau saya bilang amatir bukan profesional, pelakunya, bukan perusahaannya, pelakunya. Nah, salah satunya adalah sewaktu Orari mendapat kesempatan MOU dengan LAPAN tahun 2008. Pak Adi tanda tangan, waktu itu saya presentasi tentang APRS, komunikasi digital untuk pengiriman data. Nah, tahun 2009 saat kita mendesain bersama Om Pak Yudi waktu itu belum punya kosan, kita mendesain. Saya bilang kita harus bikin satelit amatir, pilot amatir yang dititipkan di A2 yang bisa hanya menggunakan HT. Saya tunjukkan HT-nya. Ini Pak Asbi, HT ini harus bisa ke satelit dan bisa berkomunikasi. Garuk-garuk lah tim 8. Ini hitungan link budget namanya, link budget. Memang bisa ini link budgetnya. Perlu 1 minggu. Para profesional, kalau amatir, hitungnya santai aja. Bisa nih. HT harus bisa. Oh, seminggu profesional. Ternyata bisa. Dan alhamdulillah tahun 2016 diluncurkan satelit itu, desainnya. Dan sampai sekarang masih hidup dan sudah aktif melakukan komunikasi dari daerah kebencanaan 4 kali. Pertama kali di Lombok, kedua kali dari Palu, sewaktu ada gempa bumi tsunami Palu, waktu putus komunikasi selama 3 hari. 3 hari itu amatir radio dengan HT bisa melakukan update informasi. Kemudian lalu Poso, setelah itu waktu gempa Semeru. Jadi saya ingin bercerita saja bahwa ya seperti Pak Lulu yang cerita yang menarik itu, saya juga masuk ke satelitnya karena dream. Nah kalau ditanya kenapa nggak mimpi? Saya waktu kecil di SD kan tanya guru-guru mau jadi apa nanti besarnya? Oh jadi apa? Dokter, dari jadi direktur. Tapi kalau dibilang jadi presiden pasti diketawain zaman dulu ya. Mimpi lo, gak mungkin, paling presiden taksi. Nah yang buat senior pasti tahu ya, presiden taksi itu dulu taksi ada namanya presiden taksi, supir presiden taksi. Tapi kalau dream beda. Dream itu strong, something yang attainable. I have a dream, dulu saya I have a dream, dan berhasil bahwa rasialisme di Amerika hilang. Ya waktu itu dream, dia bilang dream bukan mimpi. Kalau mimpi itu begitu buka mata hilang. Dream adalah satu untayan yang bisa terjadi. Alhamdulillah satelit 8A2 yang dibantu oleh Orari menghasilkan adiknya yang namanya Surya Satelit. Jadi itu tahun 2016 kami mulai dengan interaksi dengan mahasiswa, kita bercerita, kita instilling ya, bukan menyuruh, kita bercerita, menumbuhkan bibit-bibit. Mudah-mudahan nanti masyarakat persahabatan Indonesia bisa juga ke universitas, bercerita, menghasilkan, menebarkan bibit. 6 tahun prosesnya, dibantu Pak Hasbi. Kami juga, udah putus asa juga, tapi kami bantu terus. Mereka itu sangat bahasa Inggrisnya, sangat pervasif, ngotot, gigih, terima kasih. Sampai mereka itu bikin t-shirt untuk fundraising, selain minta perusahaan-perusahaan besar untuk, tapi bikin t-shirt, menjual t-shirt untuk bikin satelit. Bayangkan tidak? Jadi itu mahasiswa itu senang saya. Akhirnya diluncurkan dan bekerja as design. Tapi ada satu aspek yang mungkin di luar ekspektasi yang membuat sekarang dia low power mode. Baik, saya cerita jadi dream amatir
yang menghasilkan 2 satelit amatir. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Menambahkan ya, saya juga ini nggak pernah di gambar ini ya. Saya tidak pernah bermimpi ya bahwa saya foto bersama Pak Dubes yang di tengah yang pakai jas di sini. Saya ini adalah orang nomor 1 di JAXA. JAXA itu NASA-nya Jepang. Ya. Jadi ya berkat cerita itu tadi dan di sini juga yang menginisiasi terbentuknya niat kami untuk menggalang semua pemangku kepentingan satelit. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Untuk Pak, kita tahan dulu Pak, karena Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara utama momen penting persatelitan Indonesia, di mana bersama kita akan menyaksikan Pak Lulu peresmian masyarakat persatelitan Indonesia sebagai tonggak kemajuan perkembangan satelit Indonesia. Simbolis akan dilakukan dengan pemotongan tumpeng Pak oleh inisiator, oleh Bapak ke Ketua MPI kita yang pertama, serta nanti akan disaksikan langsung oleh kita semua, oleh komunitas, regulator, institusi penelitian dan juga akademik. Dan tanpa berlama-lama lagi, Pak Lulu, bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu 18 Maret 2023 kami mengundang untuk naik ke atas panggung Pak Ketua Masyarakat Persatuan Indonesia kita yang pertama, yakni udah pada tegang semuanya Pak, yakni Bapak Dr. Ing Wahyudi Hasbi untuk naik ke atas panggung sebagai Ketua Masyarakat Persatuan Indonesia pertama. Tunggu Pak. Yes. Iya Pak, baik. Dan kami undang untuk naik ke atas panggung yakni untuk menyaksikan bersama-sama Direktur Utama Telkomsat Indonesia yang pertama Bapak Tonda Priyanto untuk naik ke atas panggung Pak. Bapak Anggoro Priyanto Widiawan. Kemudian perwakilan dari komunitas ASI sudah diwakili oleh ketua ASI-nya sendiri. Kemudian dari regulator atau institusi penelitian Pak Husnul ya Pak Husnul untuk naik atas panggung Pak mewakili regulator. Kemudian dari akademik dan pendidikan mungkin dari Prof untuk naik atas panggung juga Prof. Ya Prof Arjono. Ya. Monggo Pak Tonda. Baik, jadi simbolis peresmiannya nanti dari inisiator utama Pak Lulu untuk memotong tumpengnya, kemudian memberikan secara simbolis kepada Ketua MPI dan disaksikan oleh bapak-bapak semua yang ada di atas panggung. Dan nanti akan ada gong digital ya sebagai simbolisasi bahwa masyarakat persatuan Indonesia resmi berdiri pada hari ini. Ini ada usul dari Prof Haryono ya, beliau adalah ya sangat-sangat senior ya dan mantan Kepala juga ya, jadi kita mengikuti itu. Saya jadi ingat cerita ya. Di waktu bangun gedung namanya di Jenistik yang sekarang itu Pak Samuel Samatigun yang adalah kakak ipar beliau dan saya pada waktu itu staf di situ ya itu ketika diminta untuk memotong pertama itu beliau tidak mau, peletakan batu pertama beliau tidak mau, beliau ingin peletakan batu bersama. Jadi semua yang hadir itu nanti ditulis dalam satu prasasti dan prasastinya masih ada, believe it or not. Jadi saya nggak tahu ya, berkah dari gambar itu ya, itu ada nama 5 kolom ya, 5 kolom ya. Pak Samuel adalah dari hurufnya S ya, sesuai abjad ya, itu S, kolom S. Kemudian ada berikutnya kolom A, Pak Aris Munandar di kolom 1A. Kemudian berikutnya lagi Pak Jual karena bukan aslinya bukan dari itu, nggak masuk di dalam nama itu. Kemudian Pak Indro Utomo itu E ya. Ketika yang kelima itu siapa dirjennya itu ya. Tahu. Satu-satunya kolom yang ada hurufnya L itu ya.
ternyata saya jadi dirjennya yang kelima ya, dan itu daftarnya masih nggak pernah tahu Pak, jadi betul-betul ini apa keajaibannya, jadi ada barangnya dan keindahannya, semangatnya itu yang penting, jadi tidak usah egaliter sendirian. Mari tadi beliau usulkan kalau motong kan sendirian ya, kata beliau dikeruk ya, kalau dikeruk pakai sendok supaya egaliter, kita pakai sendok ya, kita sendok bersama nanti. Ya kan betul ya. Jadi begini, memang sekarang itu kita ingin betul-betul memahami budaya Nusantara. Jadi kalau saya kebetulan, walaupun saya seorang aerospace engineer, saya ikut dalam suatu kelompok komunitas namanya Indonesian Gastronomy Association karena menikmati makanan. Dan di situ tokohnya salah satu Profesor Mulyati dari Gajah Mada. Dan kalau melihat tradisi awalnya itu, memang semua sudah ada di relief Borobudur juga ya. Itu tidak dipotong, tapi dikeruk. Artinya di kalau potong mungkin semua dari top down. Kalau dikeruk itu kita bersama-sama menikmati, jadi sifatnya egaliter. Kita semua itu sama seperti dalam Islam juga. Begitu. Itu saja secara singkat, tidak akan panjang lebar. Karena itu saya bahagia sekali kalau kita semua bisa melakukan itu. Ini untuk mengeruk. Ya. Oke Pak, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita mengeruk ya Pak ya, bukan memotong tumpeng tapi kita ketuk tumpeng sebagai tanda simbolisasi kemajuan masyarakat persatuan Indonesia dan khususnya egaliter ya Pak ya semuanya. Oke, hari ini Sabtu 18 Maret 2023 dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama kami resmikan MPI, semoga bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Kita tahu mundur 5 4, 3, 2, 1. Silakan Pak. Dan gong. Saya hanya ingin bicara sedikit. Saya itu hanya ingin mengucapkan selamat, betul-betul selamat tulus dari dalam hati yang sedalam-dalamnya, karena telah memprakarsai sesuatu yang luar biasa, yang mencakup mungkin pemikiran banyak orang, tapi memang harus perlu seorang yang dinamisator itu, yaitu Bapak Luluk Sumirso. Tadi saya bukan, ternyata ada historinya juga mengenai satelit, dari pantas lah. Itu saja, selamat sekali lagi, betul-betul selamat. Dan juga selamat kepada ketua yang pertama. Oke, terima kasih banyak Prof dan Pak Lulu dan Bapak-Bapak semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Sudah? Oke, tidak ya. Oke. Izin Pak sebentar kita rapihkan dulu. Oke, baik ya, kita foto bersama dulu. Kita pertama foto yang 6 dulu. Siap. Siap, sebelum kamu dulu. Oh, rame-rame. Oke, baik. Kami undang kepada Bapak Ibu semuanya, kita berfoto bersama.
Mari Bapak Ibu. Ayo semua yuk. Ini masuk dalam sejarah ini. Pokoknya sudah menitis persatuan. Kita sini dekat Prokarya nanti. Mati. Dekat mati ini mati. Yang melolos. Bisa dikit. Nah, ini mati. Komando. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Yudi untuk tetap berada di atas panggung, Pak. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda kita yang berikutnya. Ya. Dan bukan saya dikejar-kejar oleh supaya mau Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, tadi sudah kita saksikan bersama peresmian Masyarakat Persatuan Indonesia yang dilaksanakan juga simbolisasi pengerukan dari tumpeng sebagai spirit kita untuk mengembangkan satelit Indonesia. Selanjutnya pasti bersama-sama ini kita sudah ingin mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua Masyarakat Persatuan Indonesia kita yang pertama. Tanpa berlama-lama lagi sudah hadir di atas panggung Bapak Dr. Wahyudi Hasbi yang akan memberikan sambutannya, Pak. Sekaligus curhat mungkin, Pak, boleh, Pak? Kepada Pak Wahyudi Hasbi, waktu dan tempat kami silakan, Pak. Silakan, Pak. Mas Angga
Sangga, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para senior, Prof. Haryono, Pak Adi, kemudian inisiator tentu saja Pak Lulu, dan ada Pak Arifin, ada Pak Indrawan, dan kemudian Bapak Ibu sekalian. Tentu juga yang saya banggakan dan juga terima kasih kepada Mas Anggoro dan Pak Tonda di Telkomsat dan semua rekan-rekan di Telkomsat yang hari ini berkenan direpotin menjadi host untuk kegiatan perdana ini. Alhamdulillah hari ini saya ditodong lah ya sama senior ya. Diminta oleh senior ya, karena tapi saya selalu percaya begitu diminta senior mestinya ada blessingnya gitu. Itu percaya saya dari dulu, dan alhamdulillah pada hari ini banyak senior yang luar biasa, yang punya pengalaman luar biasa dan punya knowledge luar biasa yang insya Allah akan membimbing kita semua, kami semua tentu saja di kepengurusan ini. Saya mungkin tidak panjang cerita karena memang sebenarnya ceritanya ya karena Pak Lulu datang ke tempat kami aja di Ranca Bungur waktu itu, kemudian diskusi mengenai satelit dan lain-lain. Kemudian ternyata saya mengambil satu pelajaran penting sebenarnya dari pertemuan saya dengan Pak Lulu, bahwa beliau ini luar biasa ya, energinya luar biasa, dan saya pikir akan berhenti, ternyata enggak. Dan saya begitu lihat senior energinya seperti itu, ya masa kita kalah ya enggak? Jadi sama yang junior ya masa kalah sama yang senior gitu. Kalau seniornya aja semangatnya, spiritnya luar biasa, berarti insya Allah Indonesia ini ada harapan gitu ya. Dan seharusnya kami yang muda ya harusnya punya 2 kali lipat. Kalau tadi efek kuadratnya Pak Arifin, ya mungkin kita lebih kencang lagi dari itu ya, mudah-mudahan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Lulu dan para senior, para rekan-rekan sekalian yang berkenan hadir pada hari ini, dan juga tentu saja ini amanah yang pastinya kami terima dengan senang hati, meskipun kaget Pak sejujurnya, dan pastinya kami akan berusaha ya, tadi sudah disampaikan juga mengenai misi dan visi dari masyarakat persatelitan Indonesia ini, yang tidak hanya kita punya banyak, karena kita sudah punya banyak organisasi-organisasi juga ya. Saya kebetulan di IEEE, Pak Arifin juga bareng-bareng di aerospace, di IEEE dan geoscience, Busasa di MAPIN, Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia, ada Orari juga, organisasi amatir radio, kemudian juga ada tentu saja ada Pak Ketua ASI di sini, Pak Anggoro, dan banyak organisasi lain. Dan mudah-mudahan masyarakat persatelitan ini akan mampu tadi ya menjahit ya semua potensi-potensi nasional kita dalam bidang satelit. Tentu saja ini saya saat ini di BRIN ya tentu saja dengan kapasitas yang ada di saya. Kebetulan kalau kami di BRIN memang lebih banyak ke risetnya. Dan tadi saya ingat betul apa yang disampaikan Prof. Haryono, dan saya sampaikan ke grup juga di BRIN, bahwa poin penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ekspertis SDM kita semua di dalam bidang keantariksaan. Kemudian juga saat ini memang kita tidak boleh terlalu banyak bergantung pada pemerintah, karena pemerintah dari sisi apapun sangat terbatas ya, dari sisi budgeting dan lain-lain. Dan masyarakat ini jadinya kan lebih luas dari sekedar pemerintah aja gitu. Dan alhamdulillah ini terbentuk hari ini, mudah-mudahan kita bisa membuka banyak pintu. Tadi sampaikan juga oleh Prof. Haryono, satu pintu tertutup, kita punya pintu yang lain dengan semua kebersamaan. Dan alhamdulillah blessing hari ini dari para senior dan rekan-rekan semua, mudah-mudahan kita bisa membawa Indonesia maju dalam bidang keantariksaan, khususnya bidang satelit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir kami mohon izin, karena tentu ini adalah Masyarakat Penginderaan Jauh adalah sebuah organisasi yang egaliter, kemudian volunteer. Nanti saya mohon bantuan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat kita bersama-sama ya untuk mendorong kemajuan keantariksaan Indonesia melalui organisasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon dukungan Bapak Ibu semua, bantuan dan bimbingan tentu saja dari Bapak Ibu semua, para senior. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Angga. Siap, terima kasih banyak Pak Wahyudi. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses Bapak, dan semoga dengan adanya Pak Wahyudi sebagai ketua MPI akan semakin jaya Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saatnya kita berada di ujung acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hingga siang hari ini. Kami doakan sehat-sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, ada informasi yang ingin kita sampaikan. Untuk agenda setelah ini kita akan lanjut dengan makan siang Pak. Kemudian setelah itu apabila Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat zuhur, ada lokasi kita di belakang gedung ini ada masjid yang sudah kita resmikan, masjid di area Telkomsel ini untuk Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat zuhur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara MPI yang berikutnya. Untuk makan siang sudah disiapkan Bapak Ibu di area belakang dari ruangan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menyantap makan siang di mejanya masing-masing. Terima kasih. Saya belajar waktu